this YouTube channel. Ya, selamat pagi semua. Saya Muhammad Alif Wahibullah. Pada kesempatan ILM hari ini, saya akan membawakan materi berupa 5 whys method untuk developer. Kemudian, pertama-tama bayangkan ketika pada jam 2 malam, website production kita itu down. Kemudian tim yang standby akan kita beritahu, kemudian action yang mereka lakukan adalah langsung restart server. Setelah itu resultnya websitenya betul nyala lagi gitu, up lagi, bisa diakses lagi. Apakah itu case close? Ternyata seminggu kemudian itu hal yang sama terjadi lagi, kemudian dilakukan hal yang sama lagi, lalu di bulan depannya itu ada lebih mungkin dalam seminggu 3 atau 5 kali website down, dan kita lakukan restart server kembali. Pertanyaannya adalah apakah ada yang salah dengan approach ini? Sebenarnya nggak ada yang salah, cuma jika kita ingin fixing sebuah isu, apa yang kita lakukan di sini adalah hanya fixing simptomnya aja, atau fixing quick aja, hanya quick fix, tapi bukan root cause yang kita perbaiki. Terus apa itu 5 whys? 5 whys pada dasarnya adalah teknik root cause analysis yang caranya cukup sederhana untuk digunakan, yaitu tanya why berulang kali sampai menemukan akar masalah yang sebenarnya. Kemudian prinsip dasarnya itu adalah simple but powerful, itu mudah dipelajari, mudah digunakan, tapi akan agak sulit untuk di master. Kemudian go beyond symptom. Jadi dia itu bukan quick fix, sistemnya dia akan mencari sumber akar masalahnya. Kemudian juga human friendly, tools yang digunakan pun tidak susah ya, tidak complicated. Toolsnya itu banyak yang bisa kita gunakan, mulai dari Excel atau sheet biasa, kemudian bisa juga pakai notes, ataupun bisa kita tulis tangan. Lalu yang terakhir ada iteratif, bisa diulang sampai dapat insight yang actionable, yang bisa dilakukan. Kemudian apa sih yang dibutuhkan di development itu, apa kepentingannya itu? Yang pertama, seperti yang sudah dibahas, yaitu mengidentifikasi root cause. Jadi metode ini membantu mencari akar masalahnya dalam sebuah tim. Jadi kita bisa mempercepat secara perbaikan dan juga memfasilitasi long term solution. Jadi bisa banget gitu agar masalah tersebut tidak terjadi kembali di kemudian hari. Terus benefitnya itu dengan menggunakan 5 whys method ini, kita melakukan continuous improvement, terus kolaborasi juga bertambah, dan juga meyakinkan developer untuk mengambil challenge secara sistematis, terus membuat kualitasnya bertambah. Terus di sini ada
gimana sih cara penggunaan yang efektif dari 5 why itu? Pertama, ada define the problem clearly. Jadi kita harus jelas untuk mengetahui masalahnya. Poin pertama yaitu spesifik, jangan 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 ragu gitu. Seperti misalkan hal yang spesifik itu kalau dari development kayak websitenya lemot gitu. Karena ternyata respon dari back end-nya itu naik dari 2.000 menjadi 5.000 gitu. Nah, yang salah itu adalah seperti, wah aplikasinya lemot gitu. Nah, itu kurang kurang baik lah. Kemudian fokus dari satu persatu masalahnya. Kemudian juga use fact bukan asumsi. Jadi kita gunakan fakta yang ada, bukan asumsi dari perorangan masing-masing. Yang kedua ada assemble the right team. Jadi kita harus menambahkan orang-orang yang mengerti dengan sistem, terus tambahkan juga stakeholder yang bisa mengambil action. Seperti contohnya kalau di dalam suatu project itu ada project manager, mungkin para arsitek dan developer itu sendiri. Jadi kita bisa tahu nih technical dan bisnis perspektifnya apa yang bisa kita lakukan. Setelah itu tanyakan masalah utamanya atau first why-nya. Jadi cari jawaban yang berdasarkan fakta. Kemudian jangan sampai menyalahkan atau berasumsi pada yang kita tanyakan. Kemudian cari juga masalah utamanya. Lalu setelah itu bisa menanyakan terus why yang selanjutnya dan seterusnya. Jadi setiap jawaban yang ada di pertanyaan sebelumnya itu menjadi problem awal pada statement berikutnya. Jadi kemudian jangan berhenti pada jawaban yang kira-kira masih belum sampai root cause-nya. Jadi kita harus gali lebih dalam lagi. Kemudian kita cari nih root cause-nya. Biasanya itu root cause-nya itu muncul dari 3 sampai 5 ataupun sampai 7 why yang kita sudah tanyakan. Kemudian root cause-nya itu bisa di actionable. Jadi bisa kita lakukan action yang untuk menghindari isu yang sama gitu. Jadi prevent similar issue. Kemudian setelah kita mendapatkan root cause-nya, itu develop the action plan. Jadi setelah itu kita tulis masalah utamanya, bukan cuma masalah awalnya. Terus kita masukkan juga prevention measurement di dalam action plan-nya. Kemudian tunjuk seseorang untuk melakukan action itu. Jadi contoh-contoh simpelnya seperti ini, fokus on proses bukan orangnya. Jadi jangan bertanya kenapa si A melakukan kesalahan ini. Coba tanya kenapa ini bisa terjadi gitu. Terus gunakan fact bukan opini. Jadi kita usahakan menggunakan data yang ada dan evidence yang ada. Lalu persisten tapi
tidak kaku. Jadi biasanya itu kita bisa temukan jawaban atau root cause itu biasanya kita di awal hanya butuh 3 ataupun bisa lebih dari 10 gitu. Jadi kita tetap harus terus bertanya sampai temu solusinya. Yang terakhir adalah dokumen semua yang kita lakukan. Jadi kita record, terus kita track action itemnya, terus kita review setelah kita melakukan action tersebut. Beberapa kesalahan yang kayaknya bisa kita hindari gitu. Pertama itu stop too early. Jadi baru pertanyaan pertama kita udah menemukan jawaban yang menurut kita udah sesuai, tapi sebenarnya bisa kita lanjutkan untuk mencari root cause yang utama, seperti kenapa servernya down? Oh, ternyata memori servernya penuh. Padahal kan itu bisa dilanjutin, kenapa memorinya penuh dan seterusnya. Lalu ada blame game, di mana ya sebenarnya salah kalau kita menyalahkan seseorang, bukan mencari solusi. Jadi seperti kenapa developernya bikin code yang buruk, yang jelek gitu. Sebenarnya kan kita bisa prevent dengan pertanyaan seperti kenapa kode yang jelek ini bisa masuk ke production gitu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan umum atau utamanya ya kenapa ini gagal gitu kan. Ketika kita tes itu berhasil kan gitu. Nah, itu kan kayak masih pertanyaan umum. Harusnya sebaiknya itu kita gunakan kenapa error ini muncul gitu. Dan yang terakhir, tidak ada follow up. Setelah kita melakukan five why analysis ini, percuma saja kita lakukan itu tanpa ada follow up yang actionable, dan setelah actionnya itu udah ada tapi kita nggak lakukan gitu. Jadi percuma. Terus di sini ada sampel skenario yang sangat simpel gitu. Website loadingnya lambat. Nah, dari traditional approach itu biasanya kita cuma ngecek servernya, terus kita tambahin prosesor atau RAM-nya, CPU-nya. Kemudian ya udah gitu, tamat. Nah, kalau misalkan nanti websitenya nambah lagi, loading lagi, berarti approach yang awal itu kita lakukan lagi dan itu akan membengkak terus-terusan. Jadi sebenarnya dari menggunakan 5 why approach itu kita bisa analisa nih, kenapa websitenya lambat gitu. Ternyata setelah diselidiki database-nya, query-nya itu panjang, jadi lama gitu. Terus kenapa DB-nya bisa lama buat di query? Ternyata terlalu banyak N+1 query. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa bisa banyak N+1 query? Ternyata ORM nggak menggunakan eager loading. Lalu kenapa eager loading nggak diimplement? Ternyata dari situ developernya belum tahu itu kenapa, belum tahu caranya buat optimization. Terus yang terakhir, kenapa developer nggak tahu tentang ini?
ternyata pada titik akhirnya nggak ada performance focus code review proses. Jadi setelah dilakukan code review hanya berdasarkan error-error yang standar. Dari approach 5Y ini, root cause yang kita bisa ambil itu ada di terakhir. Jadi kurangnya performance focus code review. Dan dari 5 ways tersebut ada beberapa solusi yang bisa diambil. Pertama adalah implementasi performance checklist di code review-nya, kemudian training tim tentang database optimization, dan terakhir bisa juga ditambahkan monitoring untuk deteksi query panjang. Terus gimana sendiri cara integrasiinnya dalam workflow? Pertama itu ada di regular stop retrospective. Ya, regular retrospektif itu membuat tim bisa untuk meninjau keberhasilan dan kegagalan. Terus memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proyek dan mendorong untuk dari tim itu bisa komunikasi terbuka. Lalu di continuous improvement itu bisa memperbaiki untuk budaya berkelanjutan untuk perubahan-perubahan kecil bertahap berdasarkan wawasan yang kita peroleh dari 5Y analysis ini. Jadi yang mengarah itu pada peningkatan efisiensi dan kualitas dalam development gitu. Kemudian ada di terakhir key takeaway-nya itu ada beberapa gitu. Jadi 5Ways itu sangat mudah dipelajari dan mudah digunakan juga. Tapi kalau pengen bisa dengan lancar itu biasanya harus terus diasah. Jadi dan selanjutnya kita itu nggak berhenti di masalah awal aja. Kita nyari sampai akar masalahnya ketemu. Kemudian fokus on proses bukan orangnya gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat sistem baik yang lebih baik gitu. Di sini juga ada dokumen and follow up. Jadi yang seperti saya bicarakan sebelumnya itu percuma aja kalau kita tulis semuanya tanpa ada action yang kita lakukan. Kemudian make it kolaboratif. Jadi kita bisa dapat banyak insight dari banyak perspektif gitu. Yang terakhir itu bisa di practice regularly. Jadi bisa banget dicoba-coba terus dari simple-simple isu yang kita temukan sehari-hari gitu. Oke, dari saya sekian untuk presentasi hari ini. Oke, selamat pagi. Sebelumnya thank you untuk materi hari ini. Menurutku materi hari ini cukup bagus karena bisa menambah pengetahuan terkait kalau approach yang harus dilakukan kalau misalkan ada problem dalam suatu query ataupun dalam suatu codes yang bisa membuat lemot gitu ya. Jadi bisa menambah efektivitas dan efisiensi sistem. Dari aku itu aja, thank you. Baik, sebagai developer saya juga kerap mengalami ketika bug fixing berpikir, oh kali ini udah bisa nih. Waktu dites ulang ternyata isunya masih ada. Nah setelah mendengar ILM kali ini, saya jadi sadar bahwa
Pendekatan seperti 5W method bisa membantu saya lebih sabar dan sistematis dalam menganalisis masalah. Kadang memang kita terlalu cepat puas dengan jawaban permukaan. Padahal kalau ditelusuri lebih dalam, penyebab utamanya bisa jadi hal yang sama sekali tidak kita duga. Jadi saya ingin membiasakan diri dan agar tidak terburu-buru cari solusi, tapi luangkan waktu untuk bertanya kenapa ini bisa terjadi dan ulangi beberapa kali sampai menemukan akar masalah. Baik, terima kasih.